Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bab mandi, yang mana mandi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang muslim. Apabila kita punya hadas besar, maka kita diwajibkan mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi merupakan satu perkara ya yang bisa menghilangkan hadas besar dalam diri kita. Ya. Jadi kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu, ya, yang mana penjelasan tentang wudu sudah kita bahas sebelumnya. Adapun mandi itu bisa menghilangkan hadas besar yang ada pada diri kita. Apa itu mandi? Mandi adalah sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, yaitu mengalirkan air kepada seluruh anggota badan dengan niat yang khusus. Jadi perbedaan antara mandi biasa dengan mandi syariat, ya, itu dari niatnya, ya, dari niatnya. Kalau mandi biasa, mandi adat, ya, mandi pagi, mandi sore, ya, itu tidak membutuhkan niat, ya, tidak membutuhkan niat. Akan tetapi ketika kita punya hadas besar dan ingin menghilangkan hadas besar pada diri kita, maka harus dengan niat mandinya. Ya, makanya di sini biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, wa yajibu 'ala dzakari wal unsa bil janabah. Wajib mandi atas laki-laki dan juga perempuan karena sebab janabah, ya, karena sebab janabah. Wahia tahsulu bi ahadi amroini, dan janabah itu disebabkan karena salah satu dari dua hal, ya. Janabah itu disebabkan, ya, salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah bi khurujil mani, yaitu karena sebab keluarnya air mani, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ketika seseorang keluar air mani sengaja ataupun tidak sengaja, laki-laki ataupun perempuan, maka wajib atasnya itu mandi, ya. Kemudian
au bil mujama'ati fil farji, atau dengan sebab berjima, ya, dengan sebab berjima. Nah, baik jima tersebut sampai keluarnya air mani ataupun tidak sampai keluar air mani. Nah, itu diwajibkan untuk mandi besar, ya. Jadi intinya ikhwani rahimakumullah, dua perkara yang menyebabkan janabah menjadi sebab seseorang janabah punya hadas besar. Yang pertama adalah keluarnya air mani, ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang kedua adalah dengan sebab berjima. Mau berjima itu sampai keluar air mani ataupun tidak sampai keluar air mani, ya, tetap dia itu dihukumi mempunyai hadas besar dan wajib atasnya untuk mandi. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa yajibu aidan 'alal mar'ati 'inda tuhriha minal haidi wan nifasi wa minal wiladati walau mudghatan au alaqatan. Nah, wajib atas perempuan, ya, wajib juga atas perempuan itu mandi, ya, ketika suci dari haid, kemudian suci dari nifas, kemudian selesai wiladah, melahirkan, ya, meskipun melahirkannya tidak sempurna, artinya mudghah, segumpal darah keluarnya, atau alaqah, segumpal daging, belum jadi berbentuk manusia, contoh misalkan, ya, baru segumpal darah atau segumpal daging saja, maka tetap itu dihukumi perempuan wajib mandi, ya, wajib mandi besar. Ya, dia mempunyai hadas yang besar, ya. Jadi kalau perempuan, tambahannya apa? Tambahannya yang pertama yaitu bersihnya dari haid. Yang kedua yaitu bersihnya dari nifas. Yang ketiga, setelah selesai melahirkan, baik melahirkannya itu segumpal darah ataupun segumpal daging. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, selain mandi wajib, ada juga mandi sunnah, ya. Mandi sunnah itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah wa yusannu al-ghuslu li salatil jumu'ati, yaitu disunnahkan mandi untuk orang, ya, yang mau sholat Jumat, ya. Ketika orang mau sholat Jumat, maka disunnahkan dia mandi, ya. Artinya apa berarti? Berarti mandi di sini adalah sebabnya sholat Jumat, ya. Berarti ketika orang tidak mau sholat Jumat, maka, ya, dia tidak disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Kemudian wa fi yaumil idaini, dan juga ketika disunnahkan mandi pada hari raya yang dua, Idul Fitri dan juga Idul Adha, ya. Nah, ini disunnahkan mandi, ya, mandi Idul Fitri atau mandi Idul Adha. Kemudian walil istisqa'i, dan sunnah juga kita mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa, ya, meminta hujan. Wal khusyuf, nah, ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan, disunnahkan juga kita melaksanakan mandi. Waliman ghassala mayyitan,
dan orang yang sudah memandikan mayit, ya. Jadi sunnah ketika orang sudah memandikan mayit, dia disunnahkan untuk melaksanakan mandi, ya, hukumnya sunnah. Wal kafir idza aslama, sunnah juga mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, ya. Jadi ini hukumnya sunnah. Walil majnun wal mughma alaih idza afaqa, dan sunnah juga mandi untuk orang yang majnun, ya, dan mughma alaih, yaitu orang yang gila dan orang yang pingsan ketika dia sadar. Ya, ketika orang gila atau orang yang pingsan sadar, maka disunnahkan dia untuk melaksanakan mandi. Nah, sekarang yang paling utamanya mandi apa? Ya, disebutkan di sini wa afdaluha ghuslul jumu'ati. Ya. Yang paling afdolnya mandi adalah mandi Jumat. Nah, Jumat, ya. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri. Nah, kapan masuknya mandi Jumat? Nah, masuknya mandi Jumat, diperbolehkannya mandi Jumat ketika munculnya matahari, muncul fajar. Ya, wa ta'khiruhu ila iradatir rawah afdal. Dan mengakhirkan mandi kepada hendak berangkat menuju masjid, hendak berangkat Jumat, itu lebih utama. Ya. Nah, artinya apa ikhwani rahimakumullah? Nah, jadi kapan masuk waktu sunnahnya mandi Jumat? Nah, untuk orang yang mau sholat Jumat, yaitu ketika muncul matahari. Nah, ketika muncul matahari, mulai di situ disunnahkan mandi Jumat. Nah, artinya kita boleh. Kita pagi-pagi muncul fajar, kita niat mandi Jumat, mandi sholat Jumat. Ya, sunnah hukumnya. Tapi mengakhirkan sampai berangkat, sampai hendak berangkat, ya, ke masjid, itu lebih afdol, lebih utama. Nah, gimana kalau berangkatnya jam 9 contoh misalkan, ya. Kita nih mau pergi Jumatan, berangkatnya jam 9 dari rumah. Ya. Kemudian kita mau iktikaf di masjid sampai dhuhur misalkan. Nah, berarti disunnahkannya mandi afdolnya itu jam 9 kurang sebelum berangkat Jumatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa ta'khiruhu ila iradatir rawah afdal. Ya, yang itu mengakhirkan mandi sampai hendak berangkat itu lebih utama. Wa yakhruju bil iyasi min sholatil jum'ati, keluar, ya, bagi orang yang tidak mau atau tidak akan melaksanakan sholat Jumat, maka tidak disunnahkan untuk mandi, ya. Jadi mandi ini disunnahkan hanya untuk orang yang mau berangkat sholat Jumat. Nah, itu ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.